Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Winda Karina, NIM 20042059. Saya akan menjelaskan tentang pengaruh kekuatan dan politik terhadap perilaku organisasi. Yang pertama itu cara-cara memperoleh kekuatan dan politik. Yang pertama yaitu meningkatkan ketidakmampuan mengganti. Misalkan jika dalam suatu organisasi hanya ada satu-satunya orang atau subunit yang mampu melakukan tugas yang dibutuhkan oleh subunit atau organisasi, maka ia atau subunit tersebut dikatakan sebagai memiliki ketidakmampuan mengganti. Yang kedua yaitu dekat dengan manajer yang berkuasa, yaitu cara lain untuk memperoleh kekuasaan adalah dengan mengadakan pendekatan dengan manajer yang sedang berkuasa. Yang ketiga yaitu membangun koalisi, yaitu melakukan koalisi dengan individu atau subunit lain yang memiliki kepentingan yang berbeda, merupakan taktik politik yang dipakai oleh manajer untuk memperoleh kekuasaan untuk mengatasi konflik sesuai dengan keinginannya. Yang keempat yaitu mempengaruhi proses pengambilan keputusan. Dua taktik itu untuk mengendalikan proses pengambilan keputusan agar penggunaan kekuasaan nampaknya memiliki legitimasi dan sesuai dengan kepentingan organisasi, yaitu mengendalikan agenda dan menghadirkan ahli dari luar. Yang kelima yaitu menyalahkan atau menyerang pihak lain, yaitu manajer biasanya melakukan ini jika ada sesuatu yang tidak beres atau mereka tidak dapat menerima kegagalannya dengan cara menyalahkan pihak lain yang mereka anggap sebagai pesaingnya. Yang selanjutnya memanipulasi informasi, yaitu taktik lain yang sering dilakukan adalah manipulasi informasi. Manajer menahan informasi, menyampaikan informasi kepada pihak lain secara selektif, mengubah informasi untuk melindungi dirinya. Yang selanjutnya yaitu menciptakan dan menjaga image yang baik, yaitu taktik positif yang sering dilakukan adalah menjaga citra yang baik dalam organisasi tersebut. Hal ini merupakan penampilan yang baik, sopan berinteraksi, dan menjaga hubungan baik dengan semua orang, menciptakan kesan bahwa mereka dekat dengan orang-orang penting dan hal yang sejenisnya. Yang kedua yaitu reaksi terhadap perolehan dan penggunaan kekuatan dan politik. Di dalam setiap kehidupan organisasi, baik organisasi formal maupun informal, selalu terdapat fenomena politik yang melibatkan kepentingan, kekuasaan, dan pengaruh. Dalam proses mempengaruhi guna mengejar kepentingannya, setiap orang akan saling memainkan sumber kekuasaan untuk mempengaruhi aktor lainnya, sehingga apa yang terjadi tak ubahnya seperti permainan. Apapun taktik yang dipakai oleh orang atau aktor dalam rangka mempengaruhi orang atau aktor lain untuk mengejar kepentingan selayaknya harus tetap dalam kerangka etika berorganisasi dengan tetap memegang the golden rule, yaitu perlakukan orang lain sebagaimana kamu menginginkan orang lain memperlakukanmu, atau jangan lakukan sesuatu pada orang lain yang mana kamu tidak menginginkan orang lain melakukan hal itu kepadamu. Tiga yaitu pengaruh kekuatan dan politik terhadap perilaku organisasi, yaitu pengaruhnya yang pertama yaitu membentuk koalisi dengan pihak lain untuk meningkatkan dukungan dan sumber daya. Yang kedua, menciptakan suasana atau seremoni dan simbol untuk membentuk preferensi dan perilaku orang-orang sesuai dengan peran dan fungsinya. Yang ketiga yaitu mentransformasikan kepentingan kita menjadi kepentingan pihak lain dengan mengubah preferensi dan tindakan pihak lain. Memperluas preferensi dan tindakan pihak lain, memperluas jumlah pemain yang terlibat dalam suatu isu yang menjadi kepentingan kita untuk mendapatkan perhatian yang lebih luas. Yang kelima yaitu melaksanakan negosiasi dan tawar-menawar dengan pihak lain yang bersinggungan dengan kepentingan kita untuk mendapatkan kompromi. Yang keenam yaitu memilih waktu yang tepat untuk setiap tindakan agar situasi menguntungkan kita atau manajer. Penjelasan selanjutnya, mempengaruhi orang dengan rasa takut, meliputi pendekatan keras dan pendekatan lunak. Kalau pendekatan keras misalnya menindas, memaksa, mengendalikan, menusuk dari belakang, kambing hitamkan, mengintimidasi, mengganggu, mengancam, menakut-nakuti, meremehkan, menyepelekan, menyalahkan, dan melemahkan. Sementara itu, kalau pendekatan lunak misalnya mengaburkan, memberdaya, menipu, merayu, menghambat, mengalihkan, membuat orang sedih, membuat kecil hati orang,
menghalangi, menyiasati, dan merampas hak orang lain. Cara-cara mempengaruhi dengan pendekatan rasa takut atau pasang, baik pendekatan lunak maupun pendekatan keras, menghasilkan kendali yang bersifat sementara dan relatif. Efek yang muncul akibat mempengaruhi dengan paksaan adalah permusuhan, pertengkaran, obsesi, ketergantungan, balas dendam, pengendalian sementara, sabotase, kepatuhan terpaksa, hubungan menang kalah, hasil-hasil sementara, bahkan pemberontakan. Di samping itu, cara mempengaruhi dengan menebar rasa takut, banyak dari kita mempengaruhi orang lain dengan cara memberi dan menerima, bertukar, berdagang, dan berusaha melakukan tukar-menukar yang adil atau azas pertukaran manfaat. Dengan demikian, mempengaruhi berdasarkan azas manfaat, maka dasarnya adalah menemukan kesepakatan antara kedua belah pihak yang saling menguntungkan. Konsesi yang dipertukarkan dapat berupa uang, informasi, keahlian tentu, atau akses terhadap sumber daya. Perilaku politik dalam kelompok cara mempengaruhi dengan azas manfaat dan kelompok cara mempengaruhi dengan kehormatan merupakan perilaku politik yang etis dan dapat diterima semua pihak. Hasil perilaku politik berdasarkan azas manfaat adalah komitmen dan konsekuensi, sehingga perilaku politik demikian atau mereka bersifat situasional adalah etis dan dapat diterima semua pihak. Baiklah, itulah penyampaian materi dari saya. Kalau ada kata-kata yang salah, saya mohon maaf. Saya sudahi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.